Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Kenapa Sari membahas perbedaan hukum perdata dan hukum pidana? Dikarenakan banyak pertanyaan di kolom komentar. Di antara kalian banyak yang masih belum bisa membedakan perbedaan perkara perdata dan perkara pidana. Nah, untuk penjelasannya simak video ini sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian dan bisnis kalian. Oke, untuk penjelasannya dan pembahasannya akan Sari bahas sambil jalan-jalan ya, melihat keindahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan keindahan arsitekturnya. Jadi begini ya guys, hukum pidana menurut penulis Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia memberikan definisi hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Nah, itu ya definisinya. Kasus pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya guys. Dan untuk contoh kasus hukum pidana, kalian bisa langsung menuju playlist Sari berjudul Hukum Pidana dan Pidana Khusus. Di situ banyak sekali contoh kasus hukum yang terjadi. Silahkan diklik videonya dan temukan pembahasannya. Harapannya agar jangan sampai kalian mengalami kasus hukum yang sama ya, sebagaimana yang telah Sari contohkan. Kemudian dalam buku yang sama, penulis Kansil juga menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Seperti itu guys. Kemudian pengertian hukum perdata menurut Prof. Sugi SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata menyatakan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Kemudian lebih lanjut, Prof. Subekti menyatakan pembagian hukum perdata antara lain dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, yaitu hukum perdata dibagi dalam 4 bagian, yaitu hukum tentang diri sendiri, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan-kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Kemudian yang kedua, hukum keluarga mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan serta hubungan dengan lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan kuratel. Kemudian yang ketiga, hukum kekayaan mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang. Kemudian yang terakhir, hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Oke, selanjutnya Sari juga akan membahas tentang alat bukti dalam perkara perdata dan pidana ya. Alat bukti ini sangat penting guys untuk kalian yang sedang mengalami masalah hukum. Sari akan jelaskan terlebih dahulu ya alat bukti perkara pidana berdasarkan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah yang pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, kemudian yang ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, itu ya untuk alat bukti pidana. Sekarang kita masuk ke alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR, juga pasal 284 RBG, alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu yang pertama surat-surat, yang kedua saksi, yang ketiga pengakuan, yang keempat sumpah, kemudian yang terakhir persangkaan. Nah, untuk alat bukti ini sudah sering Sari tekankan ya guys di setiap video yang Sari buat, karena alat bukti ini sangat penting peranannya dalam setiap kasus hukum yang Sari tangani di pengadilan. Sebagaimana tujuan dari adanya alat bukti itu sendiri adalah untuk membuat terang suatu perkara. Kemudian untuk kalian yang masih bingung, kita akan masuk ke contoh-contoh hukum perdata ya. Nah, kalau untuk contoh kasus hukum perdata itu contohnya seperti wan prestasi mengenai masalah hutang piutang yang tidak dibayar. Untuk video pernah Sari buatkan ya guys, dan link ada di deskripsi. Kemudian juga sengketa lahan atau tanah mengenai proses balik nama juga pernah Sari contohkan di video. Untuk link cek langsung di deskripsi. Dan masih banyak lagi contoh kasus yang Sari contohkan. Kalian bisa lihat di playlist perdata, di situ banyak sekali contoh kasusnya ya. Kemudian selanjutnya untuk contoh kasus hukum pidana itu seperti kasus penipuan investasi bodong. Nah, itu Sari juga pernah membuatkan videonya. Kemudian selain penipuan juga ada pembunuhan, pencurian, korupsi. Nah, untuk contoh kasus mengenai pembunuhan, pencurian, korupsi, lain waktu akan Sari buatkan videonya ya guys. Dan untuk variasi contoh kasus hukum pidana, kalian bisa langsung klik di playlist pidana dan kalian akan menemukan pembahasannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah kasus hukum perdata bisakah menjadi kasus hukum pidana? Jawabannya bisa guys. Misalnya kasus orang yang tidak membayar hutang sesuai dengan tempo waktu yang telah diperjanjikan. Kemudian ada juga dalam kasus sengketa jual beli tanah. Ternyata ditemukan ada fakta hukum mengenai pemalsuan yang merupakan unsur pidana. Akan tetapi peristiwa itu masih perlu proses pembuktian ya guys. Untuk itulah alat bukti sangat diperlukan dalam acara pembuktian. Lalu Sari akan membahas juga guys terkait dengan alat bukti saksi. Dalam hukum perdata dan hukum pidana pernah ada pertanyaan dari klien Sari, "Kak, gimana sih jika saksi yang aku punya dasar kesaksiannya cuma dari cerita yang telah diceritakan?" Begini ya guys, berdasarkan pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian pada pasal 1 angka 27 disebutkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Kemudian kita masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Salah satu aturannya di aturan pasal 145 HIR yang tidak dapat
didengar sebagai saksi adalah keluarga sedara dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Kemudian yang kedua, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 tahun. Kemudian yang terakhir, orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang. Begitu guys tentang seseorang yang tidak dapat didengar sebagai saksi. Nah, untuk pengertian simpelnya, saksi yang akan kalian hadirkan di persidangan untuk membantu meringankan perkara yang kalian alami, dia harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan saksi juga harus mengalami sendiri ya. Oke guys, kita lanjut ke perbedaan perkara perdata dan perkara pidana jika dilihat dari para pihak. Dalam perkara perdata itu ada 3 pihak ya, yaitu hakim, pihak penggugat atau kuasa hukumnya, kemudian pihak tergugat atau kuasa hukumnya dalam hal gugatan ya. Kemudian perkara pidana itu ada 3 pihak dalam sidang di pengadilan, yaitu hakim, jaksa, dan terdakwa atau kuasa hukumnya. Selanjutnya yang terakhir, untuk tambahan pembahasan, Sari akan jelaskan mengenai upaya hukum biasa. 2 materi upaya hukum yang Sari bahas di video ini yaitu banding, kemudian kasasi. Upaya hukum banding dalam kasus pidana diatur dalam pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalamnya disebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Kemudian yang kedua, mengenai upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Oke, begitu ya guys perbedaan kasus hukum perdata dan kasus hukum pidana. Jika ada tambahan materi silahkan di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan video Sari. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat untuk kalian dan bisnis kalian. See ya.